Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Ciples Tutor yang membahas tentang putar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di video kali ini sebelum menonton video ini jangan lupa yang baru nonton ya teman-teman, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke teman-teman, jadi di sini di video kali ini saya akan membahas tentang repo pengeluaran pertama ya teman-teman. Jadi repo ini untuk sistem pengapiannya itu hampir sama dengan Supra lama, Supra Pit, Supra 100 itu dengan Honda Grand itu sama juga ya teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk pengapiannya dia hampir sama. Jadi di sini kenapa hampir sama? Saya akan membahas tentang cara mencari pengapian CDI di motor repo ini. Jadi dia hampir mirip ya teman-teman dengan motor yang lainnya seperti Supra Pit, Supra 100, Honda Grand itu hampir mirip. Sama cuman beda pada merek barangnya saja. Jadi seperti itu. Jadi di sini untuk spoolnya sudah saya ganti dengan baru ya teman-teman. Jadi di sini untuk kabel-kabel pengapinya kosong, sama sekali tidak terpasang. Teman-teman bisa lihat, jadi kosong ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi tip atau tutorial untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang lainnya itu bagaimana cara mencari pengapian CDI ini tanpa menggunakan kabel-kabel bodi ya teman-teman. Jadi seperti itu saya akan berbagi tips untuk teman-teman semua. Jadi di sini untuk spoolnya teman-teman harus ketahui dulu di mana itu sumber pengapian untuk CDI-nya itu. Jadi di sini dia ada kabel 4 buah ya teman-teman. Jadi kabelnya ini ada 4. Yang pertama itu kabel biru laras kuning. Yang kedua itu ada kabel hitam laras merah. Yang ketiga ada kabel kuning. Yang keempat ada kabel putih. Jadi yang pertama untuk mencari pengapian itu dia hanya 2 dipakai kabelnya ya teman-teman. Itu untuk pengapian CDI. Tapi untuk pengapian lampunya itu harus pakai keempatnya. Jadi seperti itu. Kalau untuk pengapian pengisian, pengapian lampu itu harus teman-teman pakai ke-4 kabel ini. Jadi seperti itu. Jadi di sini untuk kabel yang 2 untuk pengisian dan lampunya itu tidak saya pakai ya teman-teman. Dan di motor ini hanya saya cari pengapian CDI saja. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan berbagi tips untuk mencari pengapian pada CDI-nya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya akan jelaskan satu persatu untuk kabelnya ini itu berfungsi di mana saja. Jadi yang pertama itu ada kabel biru laras kuning ya teman-teman. Jadi kabel biru laras kuning ini itu berada pada pulser. Jadi pulser itu ada di spoolnya ya teman-teman. Pulser itu ada di spool hitam kecil, itu adalah pulser ya teman-teman. Jadi kabelnya itu biru laras kuning. Oke, yang kedua itu ada kabel hitam laras merah. Jadi kabel hitam laras merah ini berfungsi untuk pengapian ke CDI-nya. Jadi seperti itu. Jadi pengapian CDI-nya itu kabelnya warnanya itu warna hitam laras merah. Nah, jadi yang ketiga itu ada kabel kuning. Jadi kabel kuning ini nempelnya itu pada songketnya. Jadi seperti ini. Ada di sini ya teman-teman, kuning. Jadi kabel kuning ini itu berfungsi untuk pengapian lampu. Itu untuk sumber lampu menuju kipro. Jadi seperti itu. Setelah itu kabel putih. Jadi kabel putih ini dia berfungsi untuk pengisian aki yang menuju ke kipro juga untuk kabel putih ini. Setelah itu akan disambungkan menuju ke arah kabel pengisian aki. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk kabel-kabelnya ini sudah saya jelaskan. Di sini saya akan ambil 2 kabel seperti yang saya bilang tadi pada teman-teman. Itu kabelnya untuk CDI itu saya pakai hanya 2. Yang pertama biru laras kuning, yang kedua hitam laras merah. Jadi seperti itu.
Nah, oke teman-teman, setelah itu saya akan jelaskan lagi pada kabel-kabel pada songket CDI untuk repo ini. Dia sama dengan Supra ya teman-teman, jangan sampai teman-teman tidak mengerti nantinya. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Sebenarnya untuk jalur ini sudah ada, mungkin di internet sudah ada itu untuk jalur skemanya kemana saja itu jalurnya, tapi mungkin teman-teman ada yang tidak paham. Jadi di sini teman-teman harus pandang seperti ini untuk songketnya ya. Sini saya akan jelaskan. Jadi untuk songket CDI untuk repo ini dia ada mempunyai 6 lubang. Jadi yang dipakai, yang tidak dipakai lubangnya 1 seperti ini. Jadi yang pertama teman-teman saya akan jelaskan. Di sini saya mulai dari hitungan 1 di sini di kabel ini ya teman-teman. Jadi di sini kalau untuk Supra atau repo ini dia yang pertama itu ada kabel biru laras kuning. Jadi biru laras kuning ini berguna untuk sambungan pulser dari spool. Jadi seperti itu. Nah ini dia teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa paham nantinya. Yang kedua itu lubang bawah ya teman-teman. Jadi lubang ini dia mempunyai kabel hijau ada bintik-bintik putih ya teman-teman. Nah ini hijau ada bintik-bintik putih, jadi ini berguna untuk massa. Teman-teman harus paham, ini berguna untuk massanya. Jadi massanya ini harus nempel ke rangka atau tulang rangkanya ini harus nempel ke rangka atau tulang rangkanya ini, dan juga harus nempel juga ke massa mesinnya. Jadi seperti itu, harus nempel ya teman-teman, dua-duanya itu harus nempel untuk massanya. Yang ketiga itu ada kabel hitam laras putih di tengah-tengah ini ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman bisa lihat. Nah ini dia warna hitam laras putih. Jadi warna hitam laras putih ini berguna untuk meng-on-off-kan kontak saat mesin hidup. Jadi seperti itu. Kalau di off-kan kontak, dia akan mati mesin tersebut karena kabel ini tersambung. Nah dia akan langsung mati untuk mesinnya. Oke, yang keempat di atasnya itu kosong ya teman-teman, tidak dipakai karena memang ini dari pabriknya memang kosong, tidak dipakai ya teman-teman. Oke, yang ke 5 itu ada kabel hitam laras kuning ya teman-teman. Nah ini dia hitam laras kuning, ini dia kabel yang kelima. Itu hitam laras kuning ini berguna untuk menuju koil. Jadi koil itu api CDI itu akan dikeluarkan menuju kabel ini. Nah kalau teman-teman memasang kabelnya sudah pas semua, jadi akan keluar api CDI itu menuju kabel ini, menuju kabel ini, dan akan tersambung ke koil. Jadi seperti itu. Yang keenam itu ada kabel hitam laras merah. Jadi hitam laras merah ini berguna untuk masuk api dari spool menuju CDI. Jadi seperti itu. Jadi CDI nya ini warnanya sama dengan ini. Jadi kabel ini akan tersambung menuju kabel spool. Dari spool ini menuju ke kabel ini, masuklah arus tersebut menuju CDI ini. Jadi seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk penjelasannya pada kabel-kabel ini. Bagaimana kalau kabel-kabelnya tidak serupa dengan warna ini? Teman-teman bisa ikuti saja langkah ini teman-teman, penjelasan saya teman-teman, walaupun kabelnya tidak sama. Yang penting penjelasan saya teman-teman ikuti aja alurnya, di mana letaknya, itu pengapian CDI nya akan timbul ya teman-teman. Jadi tidak usah ragu teman-teman semua. Nah oke teman-teman, untuk penjelasan kabel-kabelnya sudah selesai. Saya akan lanjut untuk merakit pengapian CDI nya. Nah oke, ini saya akan rakit. Posisi CDI nya itu repo ada di sini. Nah ini posisinya ya teman-teman. Oke, saya akan ambil satu persatu. Yang pertama saya akan masuk pada kabel mana nih?
Oke, pertama saya akan masuk pada kabel biru laras kuning menuju pulser ya teman-teman. Oke, ini kabelnya biru laras kuning menuju kabel pulser yang ada di spool. Oke, saya akan sambungkan. Oke, untuk sambungan ini harap teman-teman pastikan dia sudah tersambung dengan benar ya teman-teman. Nanti kalau dia tidak tersambung dengan benar bisa gagal untuk cara merakitnya atau menyambung-nyambung kabel untuk CDI nya. Oke, sudah telah tersambung, saya isolasi dulu. Nah, oke, dia sudah terisolasi. Yang kedua, saya akan masuk lagi pada kabel hitam laras merah. Jadi seperti itu, dia hitam laras merah ini sudah ada songketnya ya teman-teman. Tinggal colok ke kabel hitam laras merah yang ada di kabel spoolnya. Nah, oke, sudah tersambung dua ya teman-teman. Setelah itu tersisa kabel 3 ya teman-teman. Yang kabel yang ketiga ini saya akan masuk untuk masanya. Nah, masanya itu, nah oke teman-teman, untuk masanya itu saya letakkan pada koilnya ya teman-teman. Jadi di koilnya ini dia ada di sini baut. Di sini saya letakkan saja di sini untuk masanya. Nah, oke teman-teman, di sini saya letakkan saja kabel masanya itu di baut koilnya yang sebelah belakangnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Saya pasang di sini. Oke. Saya pasang di sini untuk kabel masanya. Nah, bagaimana dengan penjelasan saya yang tadi? Itu harus nyambung juga ke masa mesinnya. Jadi mesinnya ini sudah nebeng ke tulang rangkanya ini ya teman-teman. Jadi dia otomatis tersambung ke rangkanya masanya tersebut. Jadi saya pakai satu kabel masa. Yang keempat, saya masuk ke kabel koilnya. Nah, jadi kabel koil ini sama, laras kabelnya itu berwarna hitam laras kuning. Jadi seperti itu. Jadi saya akan sambung ke kabel hitam laras kuning yang ada pada koilnya. Oke, tinggal sambung saja seperti ini. Maaf ya teman-teman, di sini untuk penyambungnya seadanya. Yang penting aman ya teman-teman. Oke, setelah itu saya isolasi biar aman. Nah, oke teman-teman, setelah tersambung seperti ini, tinggal tersisa satu kabel ya teman-teman, yaitu kabel hitam laras putih. Jadi kabel hitam laras putih ini tidak saya pakai ya teman-teman, karena di sini dia langsung saja matikannya, dia langsung nantinya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, saya hanya nyambung berapa kabel ini, 1 2 3 4. Jadi 4 kabel saya sambung ya teman-teman. Tersisa satu, itu kabel untuk on off di kontak, itu tidak saya pakai karena kontaknya juga tidak ada. Oke, ini karena ini motor untuk ke ladang ya teman-teman, untuk ke kebun, ini tidak saya pakai. Oke, saya akan isolasi kabelnya.
Oke, setelah isolasi kita taruh di sini. Nah, oke. Untuk satu kabelnya seperti yang saya bilang, saya tidak pakai. Itu berguna untuk on off saat mesin hidup. Jadi saya taruh aja di sini. Nah, oke teman-teman, di sini untuk penyambungan kabel CDI-nya seperti itulah. Setelah itu saya akan cek pada api koilnya, apakah sumber api koilnya tersebut sudah masuk atau belum. Nah, oke teman-teman, di sini kabel koilnya ini. Oke, teman-teman bisa lihat apinya nanti. Apakah sumber apinya sudah masuk? Ini saja. Nah, oke teman-teman, sumber apinya sudah masuk. Oke, pasang lagi. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk cara mencari kabel-kabel CDI, mencari pengapin kabel CDI-nya. Jadi seperti itulah. Dan juga untuk penjelasan kabel-kabel dari spool sudah saya jelaskan. Untuk kabel-kabel songket CDI-nya juga sudah saya jelaskan. Jadi seperti itulah cara mencarinya. Mudah-mudahan tutorial saya yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman pemula, apalagi teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan dengan tutorial ini teman-teman bisa paham dan mengerti. Oke teman-teman, sampai di sini sajalah untuk video saya yang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukungannya, yang baru nonton subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, terima kasih.